selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya, Dek. Itu apa namanya itu sekarang dalam pandemik ini, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, jangan lupa untuk tetap bahagia karena bahagia itu menambah imun kekebalan tubuh ya. Jadi jangan lupa untuk bahagia, jangan lupa untuk cari kesehatan. Itu apa jaga kesehatan kita masing-masing karena saya di Taiwan, saya mengasihi Anda-Anda semua, saya mengasihi kalian semua, mengasihi orang-orang baik yang saya kenal maupun yang saya tidak kenal ya, dimanapun berada. Saya selalu berdoa semoga semuanya diberi kesehatan. Yang namanya manusia, tangan hanya dua, tidak bisa terjangkau kemana-mana. Saya hanya bisa membawa itu doa saya untuk biar Tuhan yang menjamah kita semuanya ya. Karena terus terang saja itu saya miris ya. Kalau setiap kali saya baca berita itu bilangnya itu ada orang Indonesia berjatuhan. Dalam hati saya itu saya nangis. Gimana ya sama saudara saya, gimana ya apa? Saya udah lama tidak telepon. Kenapa? Saya merasa itu down dalam hati saya. Kurang bisa menerima takut kalau ada kabar buruk, takut ada begitu gitu. Soalnya saya ini jauh, saya di Taiwan, mereka di Indonesia. Mereka mengeluh sama saya hanya bisa diam doang, saya hanya bisa sedih. Dan untuk kesedihan itu ya dalam hati saya itu takut lagi saya sakit. Kalau saya sakit, anak saya otomatis beri kabar buruk ke Indonesia. Di sana juga mereka sakit. Jadi ya kita masing-masing lah jaga diri masing-masing, saling mendoakan. Itu saya minta maaf ya, karena saya baper sekali itu kalau membayangkan keadaan sekarang ini ya. Tapi puji Tuhan sekarang kalau di Taiwan sih, untuk kabar baik di Taiwan, mulai tanggal 27 itu sudah benar dibuka, sudah boleh sekolah, sudah boleh makan di luar, itu sudah boleh kerja begitu. Jadi saya tidak tahu lagi di Indonesia, hanya yang saya dengar kabar-kabar itu banyak kabar buruknya ya Tuhan. Saya minta tolong itu ya, kita saling mendoakan ya. Itu makanya saya itu kadang-kadang sedih lihat itu ya saudara-saudara kita yang nggak sakit apa-apa, katanya habis divaksin meninggal. Itu divaksin meninggal tuh mungkin ya sebelum divaksin tuh di dalam tubuh kita ini, tubuh imun kita itu sudah nggak kuat begitu. Imun kita sudah. Jadi itu untuk ini ya, saya ada solusi itu ya, ini sudah digunakan banyak teman saya, baik orang Taiwan, orang Vietnam, orang Indonesia, orang Thailand, orang Filipina yang kenal sama saya di Taiwan itu ya, saya selalu suruh mereka bikin yang ini. Tapi untuk orang Indonesia itu kebanyakan mereka kalau dikasih tahu ya bukan kenapa ya, punya sifat ngeyel. Kalau dikasih tahu katanya iya kadang ngeyel lagi, enggak lah itu enggak menjamin begitu. Tapi itu benar-benar teman-teman saya yang kayak yang teman itu orang Vietnam, orang Filipina, orang Indonesia juga ada yang kalau yang nurut. Itu kita itu ya pagi-pagi sebelum itu makan apa-apa, kita baru bangun begitu kita langsung aja ambil 2 siung itu bawang putih, terus jahe, terus serai, itu ya kita rebus saja begitu, kita rebus saja begitu ya, terus kasih ini perasan air jeruk lemon itu ya. Kalau memang tidak itu kadang itu bawang putih itu baunya agak menyengat memang ya, itu kita minum. Tapi kalau kita nggak kuat kita bisa kasih madu, bumbu-bumbu dapur itu kadang-kadang nggak seperti lidah buaya. Itu kita kalau ada tanam lidah buaya dikupas kulitnya, diambil dalamnya, itu dimakan begitu saja. Kalau nggak kuat bisa kasih garam dikit atau perasan limon campur dikit terus kasih madu, itu enak. Itu kita ini bisa ini, jangan minum dingin, itu untuk kekebalan tubuh kita. Itu jadi ya itu bukan untuk mengobati, itu kita untuk menjaga kekebalan imun kita. Terus kalau kenapa vaksin itu ya itu untuk menjaga, bukan untuk mengobati juga, untuk menjaga, untuk memberi kekebalan
tubuh kita seperti waktu kita masih kecil kan kita dicacar. Ini di sini ada bekasnya itu, tapi saya pakai lengan panjang jadi saya nggak bisa menunjukkannya. Ini juga ada cacar waktu masih SD itu dikasih cacar sama guru. Jadinya itu. Jadi kita nurut sama protokol pemerintah ya. Jadi itu apa namanya itu. Terus kita banyak makan buah, banyak makan vitamin C gitu. Kalau teman-teman mungkin ya orang porsi rezeki orang itu berbeda-beda, yang nggak punya uang untuk beli vitamin C yang mahal, kita itu kan di dapur kita pasti ada selalu bumbu-bumbu dapur, kita minum-minum itu aja. Terus itu apa namanya gula merah kita rendam, itu kita rebus juga sama serai, sama jahe, sama itu jeruk nipis, orang ini kunyit itu lengkuas, kita rebus saja apa yang ada itu untuk kekuatan. Itu teman saya orang Vietnam, teman-teman saya orang Taiwan itu, orang Vietnam, orang Thailand ya, sama itu orang Filipina, orang Indo juga ya. Itu suami mereka yang orang Taiwan itu juga pada terima kasih, karena sudah dibilangin. Mereka jadi kasih makan anak-anaknya, anak-anak orang Taiwan itu kadang nggak mau nurut. Ini minuman apa gitu, tapi sama ibu mereka diakalin, dikasih yang ini sedikit manis biar anak itu minum begitu ya. Jadi mereka bisa minum. Tapi kalau misalnya anak-anak itu kurang begitu suka, ya itu kita otomatis kita sebagai orang tua kita minum aja sendiri untuk jaga kekebalan sendiri ya Pak. Itu apa itu ya, adik-adik semuanya atau mbak-mbak semuanya, koko semuanya, mas-mas semuanya, pokoknya semuanya deh. Aku pingin itu ya kita semua ini sehat walafiat gitu, please deh. Karena itu ya kadang berita sedih di luar sana itu tidak terjadi di rumah saya. Saya itu merasa seakan-akan rumah saya ini setiap hari itu berduka begitu ya. Karena gimana, kita semua sama-sama ciptaan Tuhan, sama-sama makhluk Tuhan yang perlu sehat, yang perlu bahagia ya. Senyum kalian itu kebahagiaan saya begitu. Jadi kalian itu sehat, saya itu jadi sehat begitu ya. Jadi terima kasih, walaupun saya hanya lihat kalian itu di YouTube, di internet manapun itu saya lihat, di Facebook atau di mana, kalau saya lihat itu orang semua bahagia itu saya senang sekali ya. Memang kadang-kadang itu komen saya itu pedas ya. Pedas itu bagi orang yang sombong ya, bagi orang yang sombong, bagi orang yang nggak tahu ya apa namanya itu kekurangan orang lain yang nggak tahu berterima kasih begitu. Itu saya itu di mana saja mereka bikin YouTube atau bikin di Facebook, saya pasti itu ikut komen saya itu pedes, dan mereka membalas. Mereka sukanya nggak langsung balas di komen saya, langsung DM. Mereka cari tahu ya, nggak tahu itu orang sekarang pintar sekali ya, tahu-tahu sudah dapat nomor WA saya, tahu-tahu sudah dapat itu Facebook saya, nanti mereka kasih inbox, kakak itu kalau komen itu ya asal nyeplak aja gitu ya, sakit tahu katanya gitu ya. Memang itu orang, saya komen di orang yang bagaimana bahasanya seperti apa begitu ya. Kalau merasa orang takut orang komen, Anda merasa sakit lah, yang tadi bikin orang tersinggung, yang menghina-hina orang itu, orang yang dihina apa nggak sakit? Sakit tahu, sakit itu sampai bukan di sini aja, sampai kemana nggak tahu, sampai ke ubun-ubun gitu ya. Nah, gitu ya. Sampai jumpa lagi. Sayang kalian semuanya, sehat selalu ya, adik-adik.